Bung Roy, saya mau Ya. kembali. September lalu kan Pak Jokowi bilang kalau soal tudingan atau polemik ijazah palsu ini bisa bertahan berterus-terus gitu, begitu ya, dibahas terus bertahun-tahun. Nah, ada karena Pak Jokowi ini yakin ada yang membackingi Anda dan rekan-rekan. Itu insinuasi yang berlebihan, ya gitu. Jadi orang kok berinsinuasi. Baiknya dia tuh kan sesuai dengan janji aja ya, pulang ke Solo ngomong cucu lah, nggak usah ribut lagi ya. Kalau ada orang meributkan ijazahnya ya karena memang ada fakta yang terungkap bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Dari kami itu nggak ada sama sekali orang, tapi di belakang orang-orang para termul inilah ada orang kurus. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Pak Arianto, itu senada juga dengan yang disampaikan Pak Komjen Susno Duaji, ya, bahwa apa, ijazah ini harus dibuka dan diteliti dulu sebelum perkara yang dilaporkan di Polda Metro itu jalan. Karena harus dibuktikan dulu ini asli atau enggak, apalagi ada novum, ada bukti baru kayak gini. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu ya. Dan Jadi tidak ada backingan? sama sekali nggak ada. Backingan tuh di mereka ada orang kurus di belakang mereka, kalau di kami tuh nggak ada. Anda siap juga membuka Oke. Iya, nggak ada, sudah ada dua orang ya waktu itu di Kompas TV ini juga. Oke. Saya tanya, ayo ngaku nggak? Anda Oke, berani sumpah nggak? Nggak berani? Oke, kita fokus ya. Kemudian Bang Freddy, apakah keyakinan Pak Jokowi waktu September lalu ini bilang kalau ada backingan kuat di balik kisruh polemik tudingan ijazah palsu ini beralasan? Ya, tentunya sangat beralasan. Kenapa beralasan? Pertama, ini panjang. Ini sangat panjang, ya, udah bertahun-tahun, sambung menyambung, ya. Kalau tidak ada kepentingan di sini, ya, kalau tidak ada kepentingan politik di sini, ya, kepentingan apa lagi kan begitu. Jadi memang target mereka ini yang ditutup-tutupi sih, orang juga udah banyak ngomong di media juga namanya memakzulkan Gibran. Loh, ya, emang pantas dimaksud. Tahan dulu. Jelaslah mendukung Pak Jokowi, sehingga nanti targetnya pasti di 2029 tidak akan memberikan kepercayaan kepada Jokowi, tentu konteksnya melalui Gibran. Kan sesederhana itu. Nah, kalau dihubungkan ke situ tentunya banyak kepentingan politik ya di situ. Jadi banyak orang-orang juga yang berkepentingan sama untuk itu, dan orang-orang itulah yang hari ini ya berada di belakang kepentingan masukan kawan-kawan ini. Simpel aja sih ya. Tapi kalau proses hukum ini kan ada dua, selalu saya katakan ada dua, proses hukum dan proses politik. Proses hukum memang harus diselesaikan secara hukum ya. Kalau bicara Bareskrim, ya setahu kami juga itu sudah dihentikan. Bahkan Mas Roy dan kawan-kawan ini sudah meminta ya gelar perkara khusus lah, laporan ke atasan lah, segala macam. Silahkan. Mau bukti terus silahkan saja, silahkan. Nah, jadi Bareskrim itu setahu saya menghentikan itu karena memang dia sudah memeriksa keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah itu termasuk ijazahnya sendiri, dan juga yang berkaitan dengan keaslian itu, misalnya universitas yang mengeluarkan, saksi-saksi ya, saksi-saksi mahasiswa yang pada saat itu bersama Pak Jokowi, KKN-nya segala macam. Jadi itu tidak, saya berani bertaruh apapun, jadi Bareskrim itu tidak akan melanjutkan penyelidikan itu. Sementara ini korelasinya, konteksnya berhubungan dengan Polda Metro Jaya, karena laporan ijazah palsu sudah tidak berlanjut, maka pasti di Polda Metro Jaya, memang itu kan sudah penyidikan, pasti ada tersangkanya. Jadi ya kita tunggu aja dalam dekat Mas Roy dan kawan-kawan ini pasti ya jadi tersangka. Saya yakin itu. Oke, kita setangkap. Nah, tapi saya mau ke